4 suku pedalaman di Indonesia yang dikenal sakti mandraguna. Kelompok etnis atau lebih dikenal dengan suku bangsa merupakan suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesama kelompoknya. Hal ini secara umum biasanya ditandai berdasarkan dari tempat asal mereka dan juga dilihat dari garis keturunan yang dianggap sama. Dari sekian banyak suku yang mendiami di berbagai wilayah di Indonesia, terdapat beberapa suku yang sampai saat ini masih memegang teguh adat istiadat dan budaya para leluhurnya. Dan sebagian lainnya ada pula yang tetap menjalankan kehidupannya dengan cara-cara yang telah diajarkan dan diwariskan oleh para pendahulunya. Dari berbagai adat dan budaya dari setiap suku yang ada di Indonesia, terdapat banyak fakta unik dan menarik untuk diketahui. Di antaranya tentang adat masyarakat yang masih kental dengan hal-hal gaib atau mistis yang menjadikan etnis mereka dikenal akan ilmu kesaktiannya. Berikut kami rangkum 4 suku pedalaman di Indonesia yang dikenal dengan ilmu kesaktiannya. 1. Suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnis yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Dahulu kala budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari yang hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Sebagaimana kita ketahui, suku Dayak pedalaman memiliki ciri khas yang sangat melekat dengan tetap melestarikan budaya dan menjalankan adat istiadat nenek moyangnya untuk tetap hidup selaras dengan alam. Dari keanekaragaman budaya yang mereka miliki, di sisi lain suku Dayak juga dikenal dan diakui akan ilmu kesaktiannya. Pasalnya kehebatan ilmu suku Dayak tak hanya dikenal oleh masyarakat kita saja, namun juga dikenal sampai ke luar negeri, terutama negara-negara di Asia Tenggara. Terdapat banyak kisah dan cerita mengenai dahsyatnya ilmu suku Dayak. Dari sekian banyak ilmu kesaktian yang dimiliki oleh suku Dayak, yang paling terkenal yaitu tentang ilmu serangan jarak jauh secara gaib atau santet dan mandau terbangnya. Ilmu santet yang dimiliki oleh suku Dayak menurut beberapa sumber dan cerita yang beredar, konon memiliki kekuatan dahsyat yang mampu melumpuhkan sasaran hanya dengan hitungan detik saja. Serangan ilmu santet suku Dayak ini memiliki keberhasilan mencapai 90% dan tepat sasaran. Selain memiliki kekuatan yang sangat besar, serangan gaib dari suku Dayak ini juga konon sulit untuk disembuhkan. Karena sadar akan kesaktian ilmu yang mereka miliki, biasanya para tetua suku Dayak tidak menggunakan ilmu tersebut secara serampangan, terkecuali jika sudah merasa terganggu dan merusak harga diri di antara suku Dayak, maka mereka tidak akan segan-segan untuk melawan dan menghancurkan siapa saja yang telah mengusik ketenangan suku Dayak. 2. Suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan. Suku Kajang merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Secara umum suku Kajang dibagi dua, yaitu Kajang Dalam atau mereka yang disebut Tahu Kajang, dan Kajang Luar atau disebut juga Tahu Lembang bagi mereka yang berdiam di sekitar suku Kajang yang relatif modern. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Kajang sangat memegang teguh ajaran nenek moyangnya yang menjunjung tinggi kesederhanaan dan menjadikan alam atau hutan sebagai tempat tinggal yang harus dijaga. Sisi lain dari keunikan suku Kajang selain dari pakaiannya yang serba hitam, terdapat juga cerita tentang kekuatan dan kesaktian ilmu gaib yang mereka miliki. Dari beberapa jenis ilmu kesaktian yang berasal dari suku Kajang, salah satu yang sangat terkenal dan berbahaya yaitu Doti. Doti merupakan ilmu yang digunakan untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa seseorang dengan ritual menggunakan media serta benda-benda tertentu yang dilakukan secara khusus.
Jika melihat dari cara kerja dan ritualnya, Doti merupakan ilmu gaib sejenis santet yang dikenal berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. Dari kehebatan ilmu Doti sendiri menjadikan masyarakat Sulawesi Selatan terutama suku Kajang sangat disegani dan ditakuti. Pasalnya bagi mereka yang terkena Doti akan mengalami cacat permanen pada ingatannya disertai nyeri yang luar biasa hingga berakibat pada kematian mendadak. Dengan adanya ilmu Doti yang mereka miliki bukan berarti menjadikan suku Kajang berperilaku sombong dan menggunakan ilmunya sembarangan. Doti hanya akan digunakan ketika menghadapi orang-orang jahat yang hendak merusak, mengganggu dan merendahkan harga diri warga setempat, khususnya masyarakat suku Kajang. 3. Suku Osing Jawa Timur. Suku Osing adalah penduduk asli kota Banyuwangi, Jawa Timur yang juga disebut dengan Laros atau Lare Osing dan Wong Blambangan. Mereka adalah penduduk mayoritas yang ada di Banyuwangi yang juga berdampingan dengan suku Jawa asli, suku Madura dan masyarakat pendatang yang tinggal di Banyuwangi. Beberapa ciri dan keunikan dari masyarakat suku Osing selain dari bahasa yang sedikit berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya, terlihat dari cara berpakaian yang masih menggunakan busana tradisional dan juga dari beberapa ritual atau kebiasaan yang masih mereka lakukan mengikuti ajaran dari para leluhurnya. Selain dikenal karena keteguhan dalam menjalankan adat istiadat dan ajaran nenek moyangnya, suku Osing juga sangat dikenal akan ilmu kesaktiannya, terutama ilmu santet. Bagi masyarakat Osing, budaya santet ini sudah tidak asing lagi dan sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dari zaman para leluhurnya dan dilestarikan hingga saat ini. Kekuatan santet dari suku Osing ini dikenal sangat mengerikan, yang tak hanya mampu menyerang satu orang saja, namun bisa melumpuhkan banyak orang hanya dengan satu kali serangan. Karena keganasan ilmu tersebut, sampai-sampai wilayah Banyuwangi dikenal dan dijuluki sebagai kota santet. Mantra-mantra ilmu gaib yang berasal dari suku Osing atau masyarakat Banyuwangi pada umumnya memiliki keunikan yang berbeda dari mantra-mantra gaib pada umumnya. Sesuai dengan mantranya, ilmu gaib atau santet Banyuwangi kemudian terbagi menjadi 4, yaitu mantra hitam, mantra putih, mantra merah, dan mantra kuning. Karena dikenal akan budaya atau kebiasaan masyarakat yang sudah melekat dengan ilmu-ilmu gaib dan santet, pada masa lalu di Banyuwangi pernah terjadi peristiwa yang sangat memilukan, di mana tragedi pembantaian kepada hampir 100 orang lebih masyarakat yang dianggap sebagai dukun santet. Peristiwa tersebut kemudian dikenal luas sebagai tragedi Dukun Santet Banyuwangi pada tahun 1998. 4. Suku Baduy Banten. Urang Kanekes atau yang kita kenal dengan sebutan suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Secara umum masyarakat Baduy terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Baduy dalam, mereka yang masih sangat ketat mengikuti aturan adat, dan Baduy luar bagi mereka yang tinggal di sekitar Kanekes namun sudah terkontaminasi kehidupan modern. Orang Baduy memiliki prinsip untuk tetap hidup sesuai dengan ajaran dan amanat dari para leluhurnya, yaitu dengan hidup sederhana dan tetap menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Selain dikenal akan adat dan budayanya, orang Baduy juga dikenal akan kesaktian ilmu gaibnya. Dari berbagai daerah yang ada di Banten, salah satu pusat ilmu gaibnya konon berada di wilayah Baduy. Ilmu sihir atau telu yang menjadi ciri khas Banten, menurut beberapa sumber cerita, konon ilmu tersebut berasal dari wilayah sekitar Baduy. Kehebatan dan keganasan teluh Banten sendiri dikenal sangat mematikan. Tak sedikit orang kesulitan untuk mampu menyembuhkan sakit akibat dari serangan teluh Banten. Oleh sebab itu, tak heran jika orang Banten atau orang Baduy khususnya begitu disegani dan dihormati oleh orang-orang yang menekuni dalam bidang ilmu supranatural. Keilmuan yang dimiliki oleh suku Baduy konon merupakan salah satu ilmu tertua yang ada di Nusantara. Karena mereka merupakan pewaris adat dari para leluhurnya, yakni Raja-Raja Pajajaran yang juga dikenal memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Namun demikian bagi masyarakat Baduy, hal tersebut tidak membuatnya berubah dalam berperilaku.
Mereka tetap hidup dengan pedoman ajaran nenek moyangnya yang hidup dengan cara sederhana, tetap menjaga alam dan berbuat baik kepada semua makhluk. Demikianlah 4 suku pedalaman di Indonesia yang dikenal memiliki ilmu kesaktian yang sangat luar biasa yang berhasil kami rangkum. Namun meski demikian, dari setiap daerah atau suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu saja memiliki adat dan keunikan tersendiri, juga termasuk hal-hal mengenai ilmu gaib. Dari keempat daerah atau suku yang telah diceritakan, poin utama yang bisa kita jadikan pelajaran yaitu tetap sederhana, rendah hati, dan tetap menjadi pribadi yang berperilaku baik kepada alam semesta.